Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan min sayyidish syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahu al-azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahimakumullah, jamaah salat tarawih yang insyaallah diberkahi, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang pertama-tama kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman, dengan iman karena dengan Ramadan insyaallah mudah-mudahan kita semakin meningkat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa dan juga semua amal-amal ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan antara 10 sampai 17 kali lipat. Allah akan menyiapkan surga-surganya bagi kita semuanya. Allah ampuni dosa-dosanya, dan tentunya Allah adalah atau kita semuanya semakin dekat dan semakin dirindukan oleh surga yang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sampaikan tertujukan kepada junjungan dan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kita semuanya kaum muslimin yang melaksanakan ibadah saum. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti, di mana tidak ada syafaat kecuali syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema pada hari ini adalah Al-Quran adalah satu mukjizat yang sangat besar. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin." Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah menegaskan bahwa di dalam Al-Quran sama sekali tidak ada keraguan, yakin 100% benar, dan tidak ada kitab di dunia ini sekarang ini yang benar kecuali Al-Quran. Inilah kita harus bangga bahwa betul-betul Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tetap otentik, asli, padahal sudah 1400 tahun lebih sejak diturunkan pada 17 Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan atau disebut dengan Sayyidush Syuhur, bulan yang paling baik. Makanya salah satu di antara keistimewaan bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran. Dan Al-Quran adalah merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Semua setiap firman, mulai dari Bismillah, dari surat Al-Fatihah sampai dengan Anas, semuanya adalah tidak sedikit pun ada keraguan, pasti benar. Dan siapa yang bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran, menerapkan apa yang ada di dalam Al-Quran, insya Allah dia selamat dunia dan akhirat, dijamin. Tapi sebaliknya Al-Quran, makanya Al-Quran menjadi kekasih Allah, Al-Quran menjadi penghuni surga. Tapi Al-Quran, karena Al-Quran orang bisa menjadi ingkar, bisa masuk neraka. Yaitu orang-orang yang ketika diturunkan Al-Quran sudah pasti bahwa Al-Quran sudah benar, tapi mereka tidak mau atau mereka mengingkari terhadap Al-Quran. Maka itulah mereka orang yang rugi, dan mereka adalah orang-orang yang sesat, dan mereka adalah orang-orang yang sudah pasti
karena ingkar kepada Al-Quran. Dalam Al-Quran yang disebutkan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Kalau kalian ragu terhadap Al-Quran, kalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami kepada Muhammad, maka silakan kalian bikin satu ayat. Bahkan disebutkan kalau suatu untuk dari untuk ini, bahkan kamu boleh untuk bersandar persekutuan orang-orang hebat, profesor-profesor ahli bahasa Arab untuk berkumpul membuat salah satu ayat. Tidak akan sanggup. Inilah menunjukkan bahwa Al-Quran adalah mukjizat. Tidak akan bisa ditiru oleh siapapun. Maka sejak dari dulu, sejak dulu tantangan Al-Quran itu tetap berlaku hingga sekarang, bahkan sampai hari kiamat. Makanya Al-Quran setiap saat dibaca. Makanya kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka alhamdulillah, hampir di seluruh pelosok di seluruh dunia orang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya. Sebab kata Rasulullah SAW ketika ditanya bahwa di dunia ini ada orang yang menjadi Ahlullah. Ahlullah itu adalah keluarga Allah. Keluarga Allah bukan berarti bahwa Allah itu punya anak, punya istri, punya anak, bukan. Ya. Tapi Ahlullah atau keluarga Allah adalah alladzina yaqra'ul Quran, yaitu orang-orang yang ada di dunia. Fit dunia alladzina yaqra'ul Quran, bahwa keluarga Allah itu ada di dunia, yaitu orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Makanya apa? Barang siapa yang memuliakan terhadap orang yang suka membaca Al-Quran atau orang ahli Al-Quran, maka sungguh Allah akan memuliakannya dan mengangkat derajatnya. Dan siapa yang tidak memuliakan keluarga Allah, memuliakan orang yang ahli Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya. Dan ini luar biasa. Makanya insya Allah kalau ada anak kecil membaca Al-Quran, anak kecil ahli Quran, anak kecil ahli Al-Quran atau keluarga ahli Quran, kita menghormati mereka. Menghormati mereka adalah Allah akan menghormati kita, ya. Karena memang itu adalah keluarga Allah Subhanahu Wa Taala di dunia, ya. Dan insya Allah kita juga telah menjadi keluarga Allah karena kita adalah suka membaca Al-Quran. Dan orang yang suka membaca Al-Quran, pokoknya orang yang disibukkan, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat pada yaumul kiamat nanti. Dan tentunya kita tahu bahwa ketika kita mati kemudian kita dikubur, nah tahu bahwa alam kubur adalah alam yang gelap. Siapa yang menemani? Apakah istri kita mau menemani? Enggak mungkin, ya. Ketika istrinya meninggal, kemudian apakah suaminya mau menemani? Tidak ada. Jadi tidak ada yang bisa dan tidak ada yang mau. Siapa yang menemani? Yang menemani adalah Al-Quran. Karena dalam hadis ini amat umat Muhammad nuraini kaina dul mata. Qala Musa, maka ya Rabb, qala nur Ramadan wa nurul Quran. Wa dzulmatan fil qabri wa dzulmatan fi yaumil qiyamah. Jadi yang menemani intinya adalah bahwa nanti di kubur itu yang akan menemani kita adalah Al-Quran. Ya. Apalagi jadi Al-Quran akan menemani, akan menjadinya yang menerangi, yang menjadi cahaya Al-Quran dan Ramadan. Mudah-mudahan kita adalah orang yang insya Allah nanti bukan apa saudara kita, istri kita atau kakak kita, bukan, tapi yang menemani kita di alam kubur adalah Ramadan
dan Al-Quran. Kemudian siapa lagi ketika kubur disempitkan, maka yang menemani kita adalah amal, ya amal kita. Insya Allah amal-amal yang kita lakukan nanti akan menjadi tempat yang Raudhatul Jannah, ya, menjadi taman-taman surga yang luas, ya. Ya, jadi istilahnya kita di alam kubur yang terang benderang, ada yang menemani, ya, ada yang menghibur kita, ya, ya, pokoknya tempat yang indah, tempat yang enak. Jadi bukan karena kuburannya itu dibikin tempat yang indah, yang bagus, tapi kalau amalnya tidak pernah membaca atau tidak berpuasa, tetap saja nanti di alam kubur dia akan sempit, dia akan gelap, dia akan istilahnya di alam kubur itu cuma ada binatang cacing ataupun binatang lainnya. Nah kemudian di alam kubur adalah tadi mungkar dan nakir. Makanya ketika mungkar dan nakir datang ke alam kubur, kemudian Al-Quran dan juga Ramadan itulah yang kemudian akan membantu kita. Ya, makanya insya Allah dengan ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW atau kalimat tauhid itulah yang akan menyelamatkan kita. Ya, mudah-mudahan kita semuanya adalah mari kita puasa yang tinggal di 13 hari atau 12 hari lagi. Ya, kita tetap semangat apalagi nanti setelah tanggal 21, ya. Jadi istilahnya ada Lailatul Qadar, maka kita berusaha untuk mendapatkannya, ya. Mudah-mudahan dengan kita mendapatkan Lailatul Qadar, istilahnya sempurna puasa kita dan insyaallah, ya, kita menjadi orang yang mutakin, jadi orang kasih Allah, jadi orang yang bersih. Demikianlah yang saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.